ada seorang hamba Tuhan pernah dengan terpaksa atau karena apapun keadaannya dia mencuri atau dia membunuh, bisa bukan hamba Tuhan mencuri dan membunuh, tapi ketika dia sadar untuk kembali mencuri atau kembali membunuh, itu agak sulit kedua kalinya. Tapi aneh, saudara, kalau ada kita hamba-hamba Tuhan yang pernah jatuh dalam perzinahan, itu kemungkinan jatuh lagi kedua, ketiga, keempat sangat mungkin dan sangat besar. Pikir dan jawab iya atau tidak. Mencuri, membunuh kita bisa hindari, tapi kalau yang satu ini kita nggak bisa menghindar. Dosa ini begitu jahat, saudara. Maka itu jaga diri kita dalam perkawinan kita masing-masing. Itu sebabnya Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, mengapa Tuhan pesan kepada kita supaya tempat tidur pernikahan kita dikuduskan. Kotornya tempat tidur pernikahan kita bukan karena spray 3 bulan tidak cuci, bukan itu. Tapi cemarnya tempat tidur pernikahan kita karena kita pakai untuk perzinahan di situ. Nah, mari kita teliti. Dalam penelitian saya ini, saya sungguh-sungguh kagum melihat Tuhan yang luar biasa ini. Perjanjian Lama menulis begini. Setiap tempat di mana Tuhan hadir, perhatikan. Setiap tempat di mana Tuhan hadir, selalu dia pesan, kuduskan tempatnya. Betul nggak? Ingat waktu Musa bertemu dengan Tuhan di semak yang menyala tapi tidak terbakar itu. Saya percaya Musa hari itu terkejut. Tempat kudus, tiap hari kambing domba mertuaku kencing berak di sini. Kenapa hari ini jadi kudus? Sehingga Tuhan pesan, lepaskan kasutmu. Kenapa jadi kudus tempat itu? Padahal kemarin juga kambing domba mertuanya Musa juga berak kencing di situ. Jawabannya, kenapa kudus tempat itu? Coba jawab, saudara. Kenapa kudus? Karena Tuhan hadir. Begitu pula ketika Yosua sedang mengintai Yeriko, tiba-tiba jenderal, pemimpin bala tentara surgawi menampakkan diri dan dia pesan kepada Yosua, lepaskan sepatumu, tempat ini kudus. Nah sekarang, kalau Tuhan pesan kepada semua kita, anak-anak muda yang belum menikah, suatu hari kau akan menikah, dan ingat ayat ini, kuduskan tempat tidur pernikahan. Buat Tuhan, dia nggak ngurus ini tempat tidur mahal atau murah, nggak urusan. Seandainya tempat tidur kita suami istri hanya sebuah tikar saja, maka di atas tikar itu juga Tuhan akan pesan, kuduskan tikar ini. Nah, setelah kita mengerti dua konsep itu di perjanjian lama, bahwa setiap kali Tuhan hadir, maka dia minta jangan kotori tempat ini. Maka pertanyaan kita sekarang, kalau sampai Tuhan pesan di perjanjian baru bahwa dia minta tempat tidur kita dikuduskan, berarti Tuhan hadir nggak? Coba jawab, Tuhan hadir tidak? Hadir. Jadi saudara, dari seluruh rumah kita, ya dengar ini baik-baik, dari seluruh rumah kita, maka Tuhan tidak pilih ruang tamu, dia nggak milih dapur, dia nggak milih kamar mandi, tapi seluruh rumah kita yang Tuhan pilih tempat tidur suami istri. Dia hadir di sini. Luar biasa. Pertanyaan berikut. Kemarin saya sudah ngajar kepada saudara, gunakan logika anak-anak untuk mengerti firman. Jangan gunakan logika teolog, malah bingung. Nah, logika anak-anak adalah selalu bertanya. Kenapa? Betul? Kalau saudara punya anak-anak kecil yang umur 3 tahunan, wah kenapa? Kenapa? Nah, Pak Doni, anak bapak kemarin yang terakhir harus jaga betul. Anak itu pintar luar biasa. Banyak tanya anak itu, jangan sampai salah. Salah seorang cucu saya dari anaknya Ramli, tadi pagi dia cerita kepada saya, sekarang di rumah gak ada TV. Saya tanya kenapa? Habis Butet suka niru, anak itu baru 3 tahun. Nonton di TV langsung ditiru. Nah itu anak-anak. Saudara, logika anak-anak kita pakai untuk mengerti firman lebih mudah. Nah saya kejar pertanyaan ini.
Oke, sekarang saya tahu Tuhan, Engkau hadir di tempat tidur pernikahan kami. Lalu saya tanya, untuk apa Engkau ada di situ? Kenapa bukan di gereja hadirnya? Kenapa di tempat tidurnya suami istri? Oh, ini perkara yang luar biasa, saudara. Kita menemukan dua hal penting. Yang belum menikah catat, karena besok akan menikah juga. Saudara, lihat suami istri. Ternyata tempat tidur suami istri itu meja konferensi yang paling indah. Yang sudah menikah pasti ingat. Di dalam banyak diskusi, di dalam banyak pembicaraan suami istri. Coba renungkan. Paling indah waktu di tempat tidur. Sambil kita suami tiduran, kita diskusi, kita cerita, kita ngomong. Maka itu kalau ada yang sudah menikah tapi jarang ngomong di tempat tidur, pasti nggak beres pernikahannya. Maka itu lihat yang sudah menikah. Yang belum menikah, kau ingat firman ini. Supaya besok kalau kau menikah ini. Berapa kali suami istri kalau ada apa-apa, yang satu pura-pura cepat tidur duluan, padahal belum tidur. Alasannya apa? Supaya gak diajak ngomong nanti. Nah, dengar suami istri, jangan sekali-kali kita tidur sebelum pemberesan. Seringkali kita melihat ayat suami istri di Efesus pasal 5. Memang Efesus 5 itu jelas bicara soal suami istri. Tapi ketahui saudara, sejak Efesus pasal 2 itu sudah bicara tentang suami istri. Nah, pasal 4 kitab Efesus, kita lihat sekarang. Ada firman berbunyi demikian. Ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Maaf, mulai 26, 27. Jadi bukan cuma Efesus pasal 5 yang bicara soal suami istri, tapi untuk pasal 4 juga. Apabila kamu menjadi apa? Marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, ini untuk suami istri. Kenapa bisa begitu? Saya bertanya kepada Bapak di surga. Marah yang macam apa tidak berdosa? Bukankah semua orang marah itu berdosa? Betul nggak saudara? Tapi ternyata Papa memberikan kita tahu, marah yang tidak berdosa adalah marah yang tidak pernah lewat dari dalam satu hari. Begitu matahari terbenam, jelas selesai dan sudah beres. Dan ini bicara soal suami istri. Karena kita diminta oleh Tuhan dalam hidup suami istri, pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan lebih rinci lagi masalah ini. Saya menemukan dalam ratusan ayat di kitab suci kita ini, ternyata Tuhan berkata begini. Yang belum menikah, engkau pikir baik-baik. Yang sudah menikah, jangan ada perceraian, nggak ada gunanya. Kenapa? Ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan dua orang menikah sebagai orang yang cocok betul-betul. Itu tidak mungkin. Nah, kitab suci berkata, kalau sampai ada orang yang ngotot ingin kawin tapi dengan orang yang cocok, karena ingin tidak ada pertengkaran, nggak ada masalah dalam pernikahannya, maka firman berkata, kawinlah dengan mayat, itu baru aman rumah tangga. Nah, kan tidak mungkin kawin dengan mayat. Jadi selama saudara kawin dengan orang, itu akan tetap punya masalah. Maka itu kenapa Tuhan benci perceraian. Saya banyak belajar tentang ilmu macam-macam, khususnya humanisme. Karena dalam paham humanisme, tidak bisa menerima kalau dua orang sudah menikah nggak cocok dipaksa terus kawin. Itu nggak boleh. Humanisme akan marah dan sangat tidak manusiawi. Humanisme itulah paham hak asasi manusia. Nah, saya karena belajar itu, saya ditanya oleh kelompok mereka, ayat ini diajukan. Wah, saya juga kelabakan. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkata begini, kalau toh kamu bercerai, lalu kamu menikah lagi, toh menikahnya dengan orang lagi, so. Kan bukan menikah dengan orang-orangan. Nah, selama kita menikah dengan yang namanya orang, asal bukan orang-orangan saja, berarti selama pernikahan itu tetap akan ada masalah. Kenapa? Karena kita manusia hidup.
punya pikiran, punya ide, punya pendapat, punya perasaan, punya kemauan, pasti nggak bisa cocok.